Sip. Sekarang sebelum kita belajar harus apa? Harus menyanyi lalu berdoa. Oke? Kita menyanyi apa? Kita menyanyi Epiaya, King Kong badannya besar. Oke? Sip? Sip. Oke, sekarang berdiri. Berdiri di bawah. Nanti jatuh. Taruh dulu lagi. Oke, sekarang Ana lagi. Berdiri. King Kong badannya besar. Oke. Nanti tuh sembuh. Oke, kita menyanyi King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayo ulangi. Engkau badannya besar. Mari. Oke. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Epi ya ya ya, epi ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo cepat, semangat ayo, semangat Dion. Epi ya ya ya, epi ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tuhan tidak bisa sebuah kalau tidak menyanyi. Kamu dua. Dia mau menyanyi lagu apa? Lagu Yesus. Hah? Yesus baik. Oke, kita sekarang mulai belajar ya. Kita menyanyi Yesus baik buat saya. Ya. Yesus baik buat saya. Nyanyi. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Oke, Anda tidak main-main. Mungkin guys lepas mau berdoa, mau belajar, tidak main-main. Oke. Yo. Siapa yang berdoa? Kita berdoa sama-sama ya. Ikut Bapak ya. Ikut Bapak ya. Satu. Tuanya sudah sebuah. Berdoa dulu. Belum belajar lagi.
1, 2, 3. Mata. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih karena karena Tuhan Yesus Yesus sudah sudah menjaga, menjaga, melindungi melindungi Bapa, Mama, Gideona, Gideon, Ade, sama Tante. Tuhan Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Di hari Minggu ini Di hari ini kami kami mau mau mengucap syukur mengucap syukur karena karena Tuhan Yesus Yesus sudah kasih Sudah kasih nafas nafas kehidupan kehidupan yang yang baru baru buat dibuat kami. kami. Dan saat ini Dan saat ini kami kami mau mau belajar. belajar. Tuhan Yesus Yesus tolong. Tolong. Dalam nama Yesus dalam nama Yesus kami kami sudah Sudah. berdoa. berdoa. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita belajar. Udah mau buka malam. Kita belajar. Ya. Kita belajar ya. Bagian pertama ya, kita belajar bagian pertama. Cepat ya. Oke, kita cerita. Ah, sabar. Bella. Bella sebagian besar. Ayo. Belajar dulu. Cepat. Ayo. Bagian pertama, kita akan belajar satu cerita, yaitu cerita pertama, yaitu mati tangan sebelah dipulihkan. Ya. Mati tangan sebelah dipulihkan. Fokus di sini, fokus di sini. Sekarang fokus ya, kalau tidak fokus nanti Bapak tidak bisa kasih HP. Apa apa? Bapak tidak bisa kasih. Apa itu? Iya. Jadi dengar sini Bapak cerita. Oke, mati tangan sebelah mati tangan sebelah dipulihkan. Jadi ceritanya ada seorang anak yang tangannya sebelah mati, tidak bisa bergerak, ini saja mau pegang kue, mau pegang air minum tidak bisa, dia mati. Hanya sebelah saja yang bisa bergerak begini. Tapi yang sebelah itu tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Karena buku yang sedih dan waktu itu Oke, Bapak cerita. Dengar ya. Ini seorang
seorang ibunya, seorang ayahnya, lagi menjaga anaknya. Lalu datanglah Tuhan Yesus untuk memulihkan anak dari bapa dengan mama. Seperti Gideon, waktu itu tangan patah. Waktu Gideon punya tangan patah, bapa dengan mama bawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya siapa yang datang? Tuhan Yesus yang kasih sembuh. Begitu, demikianlah ceritanya. Jadi begini, segala sesuatu Apa biasa orang melompat ini lompat cepat-cepat tapi sangat patah. ya. Jadi dengar ceritanya begini. Segala sesuatu telah menyusahkan hati orang tua yang malang itu. Iya. Sejak pertama kali ia merasa sakit pada tangannya, tidak diingat kapan mulainya. Setelah minggu demi minggu dan bulan pun berlalu, keadaannya semakin bertambah buruk sampai jari-jarinya semua menjadi kaku. Ya, jari-jarinya ini menjadi kaku dan ia tidak dapat membengkokkan pergelangan tangannya. Akhirnya tangannya berangsur-angsur mati sebelah sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Itu berarti ia tidak bisa bekerja. Ia kehilangan mata pencaharian, ya, dan penghasilan, bahkan sudah tentu ia tidak dapat meminta sedekah lagi. Ia sudah menghadap dokter untuk perawatannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengobati tangan yang mengisut. Oke, ambil kue cepat. Mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa memanfaatkan tangannya seumur hidup. Semua ini sangat menyedihkan dan mengecewakan dia. Pada satu hari Sabat, dengar. Pada satu hari Sabat ia masuk ke rumah sembahyang di Kapernaum. Ketika duduk ia menyembunyikan tangannya yang malang itu di balik jubahnya agar tak seorang pun melihatnya. Ia tidak mau orang-orang membela kepadanya dengan rasa ingin tahu. Lalu ia melayangkan doa yang sudah berulang kali disampaikan, Bapa tolonglah aku. Ya, dengar. Waktu sakit, waktu ini harus bilang Tuhan Yesus tolong supaya Tuhan Yesus kasih sembuh. Seperti biasa Gideon bilang itu pas. Jadi waktu ada luka, jatuh, itu Gideon selalu bilang apa? Nanti Tuhan Yesus kasih sembuh. Itu pas. Jadi waktu sakit, waktu jatuh itu bilang begini, Tuhan Yesus nanti kasih sembuh. Nanti Tuhan Yesus kasih sembuh. Begitu. Tiba-tiba sadar bahwa dalam waktu singkat itu ia telah menjadi pusat perhatian. Setiap orang mulai menatap kepadanya, lalu ketakutan heran apa yang telah terjadi. Sesungguhnya orang ini tidak sekedar melihat tangannya yang mati sebelah. Tidak, bukan begitu, tetapi ia memperhatikan kepala mereka berulang kali dialihkan daripadanya kepada orang asing itu. Orang asing itu ialah seorang yang disebut tukang kayu dari Nazaret. Sekarang tukang kayu itu sendiri melihat kepadanya dan ia merasakan kehangatan persahabatan dan pandangan mata dan rasa simpatinya. Bangunlah, berdirilah di tengah-tengah, kata tukang kayu itu dengan nada suara yang lembut. Apa aku, ya engkau? Terheran-heran atas semua ini, orang tua yang malang itu menyembunyikan tangannya yang keriput, tetapi melaksanakan perintah itu. Sekarang semua orang memperhatikan dia. Keluarkan tanganmu, kata tukang kayu itu dengan lemah lembut. Tanganku yang sakit. Perlahan-lahan ia mengeluarkan tangannya. Tangannya sakit. Dia keluarkan
tangannya supaya Tuhan Yesus lihat. Perlahan-lahan ia mengeluarkan tangannya dari balik jubahnya. Tiba-tiba matanya terbelalak penuh keheranan. Mereka terharu karena tangannya tidak kaku lagi. Ketika ia dapat menggerakkan jarinya, ia dapat membengkokkan pergelangan tangannya, ia dapat meraba mukanya. Tidak masuk akal, tetapi itulah kenyataan. Terima kasih Tuhan. Kira-kira demikianlah ucapannya. Tetapi suara-suara yang lain tidak berterima kasih. Seharusnya ia tidak boleh melakukannya. Gerutu seorang keterlaluan berbuat seperti itu pada hari Sabat. Kata yang lain, tidak pantas. Teriak yang ketiga, pelanggaran hukum harus ditangkap. Manakah yang diperbolehkan hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Tanya Yesus kepada mereka. Menyelamatkan atau membunuh? Tidak seorang pun menjawab dia. Sedangkan bagi orang tua itu, ia tidak mengerti apa yang mereka desakan kepadanya. Ia terus melihat tangannya dan menggerakkannya ke sana kemari. Itulah peristiwa yang paling menarik yang terjadi pada Sabat itu. Jadi juga di dalam rumah sembahyang, tangannya telah dipulihkan. Sekarang ia dapat bekerja kembali. Terima kasih Bapa. Oh, ajaib, Yesus yang ajaib. Ini ceritanya seorang yang tangannya sudah mati. Akhirnya Tuhan Yesus kasih sembuh. Tuhan Yesus kasih sembuh tangannya. Ini tangannya sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah kasih sembuh tangannya. Tangannya sudah sembuh. Akhirnya dia bilang, oh ajaib Tuhan Yesusku, terima kasih. Dia bilang, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus sudah kasih sembuh, saya punya tangan. Iya, itu tongkat. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Jadi waktu kita sakit itu kita bilang, nah, Tuhan Yesus nanti kasih sembuh. Waktu kita bilang Tuhan Yesus kasih sembuh, nanti Tuhan Yesus kasih sembuh. Jadi ini mujizat yang seorang yang kena tangannya sudah tidak bisa bergerak, Tuhan Yesus sudah kasih sembuh. Iya. Ini anak yang sakit, Tuhan Yesus kasih sembuh. Seorang yang tangannya sudah lumpuh, sudah tidak bisa bergerak, Tuhan Yesus kasih sembuh. Macam Gideonnya punya tangan yang patah, Tuhan Yesus kasih sembuh. Gideon punya luka-luka, Tuhan Yesus kasih sembuh. Bapak punya luka, bapak sakit, Tuhan Yesus kasih sembuh. Mama, Tuhan Yesus kasih sembuh. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu, itu dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus yang buat Gideon bisa jadi, bisa ada. Tuhan Yesus yang buat Ona bisa ada. Itu Tuhan Yesus yang buat. Jadi kita mengucap syukur. Iya toh? Jadi kita mengucap syukur. Ini nanti cerita berikutnya kita cerita. Oke. Jadi itulah cerita Alkitab. Apa yang Alkitab tulis tentang mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini Tuhan Yesus. Oke. Yang ini tadi. Iya, yang sembuh tangannya. Oke. Sekarang kita menyanyi. Kita menyanyi. Dulu. Jangan injak, itu jangan injak itu. Duduk di atas, bukan berdiri. Kita menyanyi apa? Terima kasih Tuhan. Yang itu tadi yang tadi tuh aku tadi. Waktu tadi. Kita menyanyi terima kasih Ini Tuhan. datang menyanyi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu husnang betul.
Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu pusnang betul. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah datang di dalam kehidupan kita, hati kita bergembira, senang, happy, bersuka cita. Ya, duduk mau berdoa. Mari, duduk situ. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah datang dalam kehidupan kita, dalam hatinya Gideon, dalam hatinya Ona, Bapak, Mama, Ade, itu kita tuh bersuka cita, senang, happy, bergembira, begitu. Jadi Tuhan Yesus yang kasih suka cita, Roh Kudus yang menolong kita, ya toh, memberikan kita kesehatan, kekuatan. Itu Tuhan Yesus yang kasih buat kehidupan kita, ya toh. Jadi kita mengucap syukur. Oke, kita berdoa ya. Kita sudah belajar. Kita berdoa satu. Siapa yang berdoa? Gideon. Bukan Bapak yang berdoa. Bapak tadi sudah. Bapak sendiri sudah. Bapak tadi sudah berdoa. Sekarang Gideon berdoa. Oke, 1, 2, 3. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita sudah belajar tentang tangan yang disembuhkan oleh Yesus. Kita mengucap syukur karena sakit yang kita alami, Tuhan Yesus yang kasih sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar cerita Alkitab. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mantap. Oke, selamat hari Minggu buat Gideon, Ona, Mama, Ade, buat kita semua. Oke, Shalom. selamat hari Minggu. Shalom. Ini bagaimana Bapak? Awas kue, itu nanti semua.